Ya baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penanganan ADD itu sendiri. Nah, ADD atau yang sering disebut dengan Attention Deficit Disorder atau adanya gangguan dalam pemusatan perhatian. Nah, ketika seseorang anak memiliki riwayat gangguan pemusatan perhatian ini tentunya akan berpengaruh kepada proses belajar mengajarnya. Nah, tentunya kita sebagai calon guru harus memiliki strategi-strategi yang tepat untuk mengajarkan anak yang memiliki gangguan dalam pemusatan perhatiannya. Di sini terdapat beberapa cara yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu self-hypnosis atau yang biasa disebut dengan penggunaan sugesti. Nah, ketika kita sudah terjun ke dalam lapangan, jangankan untuk anak-anak yang memiliki kecenderungan gangguan dalam pemusatan perhatiannya, anak-anak yang reguler pun, yang biasa-biasa saja pun, kita harus memberikan stimulus kepada anak-anak tersebut agar mereka semangat untuk belajar dan mau untuk belajar. Apalagi untuk anak-anak yang memiliki riwayat ADD ini, yang mereka itu cenderung lebih sulit untuk memusatkan perhatiannya. Jadi, self-hypnosis ini digunakan untuk guru untuk menstimulasi anaknya. Mungkin kalau menurut saya, mulai itu dari hati dulu, dari hati yang gurunya dulu untuk ingin mengajarkan anak itu secara ikhlas dari hati. Ketika kita sudah ikhlas dari hati ke hati, itu tuh perasaan pasti bakalan sampai kepada semua orang, baik itu yang reguler atau yang berkebutuhan khusus, itu pasti rasanya sama. Yang kedua yaitu terapi modifikasi. Nah, terapi modifikasi ini yaitu adanya kepatuhan anak terhadap perintah gurunya atau instruksi gurunya, dan yang kedua yaitu peningkatan kedisiplinan anak. Nah, yang pertama itu menuruti perintah atau instruksi dari guru. Nah, ketika anak sudah mau nih melakukan pembelajaran, sudah dia mau belajar, tentunya anak itu akan mau mengikuti perintah gurunya. Nah, dari ketika guru sudah sukses untuk menstimulasi anak, memberikan positive vibes untuk anak tersebut, tentunya anak akan mau belajar dan akhirnya menuruti perintah guru tersebut. Itu hubungannya dengan self-hypnosis yang tadi. Nah, yang kedua yaitu peningkatan kedisiplinan anak. Nah, dalam peningkatan kedisiplinan anak ini bisa dilakukan dengan cara time out. Apa itu time out? Time out merupakan suatu cara untuk menangani situasi negatif anak agar mereka itu lebih bisa berpikir dengan tenang dengan apa yang telah dia lakukannya. Jadi seperti introspeksi diri, dengan apa yang sudah dia lakukan, dia berpikir apakah kayaknya kenapa saya harus time out ya, berarti saya melakukan kesalahan. Nah, itu untuk meningkatkan kedisiplinan anak tersebut. Setelah terapi modifikasi, selanjutnya ada terapi bermain. Nah, pada terapi bermain ini, yaitu kita bisa menggunakan dengan cara bermain puzzle. Nah, ketika anak bermain puzzle, tentunya itu konsentrasi anak itu diuji. Jadi, meningkatkan konsentrasi anak, meningkatkan fokusnya anak dalam bermain puzzle tersebut. Yang kedua bisa juga dengan menggunakan menyusun balok dalam bentuk horizontal atau dalam bentuk vertikal. Dan yang ketiga itu bermain peran. Jadi pada intinya pada terapi bermain ini anak itu dituntut untuk melakukan beberapa aktivitas yang memicu anak tersebut supaya fokus untuk memusatkan perhatiannya dan juga meningkatkan konsentrasi anak tersebut. Selanjutnya setelah terapi bermain ada juga terapi olahraga. Nah, di dalam olahraga ini kita bisa melakukan dengan bermain bulu tangkis, bermain bola, bermain basket, yang anak itu dituntut untuk konsentrasi fokus hanya pada bola itu saja. Atau bisa juga dengan bela diri atau meditasi yang anak itu dituntut untuk fokus terhadap hal itu saja. Jadi ketika guru akan mengajarkan anak yang memiliki gangguan dalam pemusatan perhatiannya, guru itu cenderung harus memberikan aktivitas-aktivitas yang positif kepada anak tersebut agar anak tersebut cenderung mengurangi kegiatan aktivitas-aktivitas yang tidak seharusnya dilakukan. Jadi anak itu dilatih untuk fokus terhadap satu aktivitas itu saja.
juga dilatih juga kesabarannya seperti menunggu giliran atau juga dengan mengurangi agresivitas anak tersebut. Seperti itu. Mungkin sekian dari kelompok saya. Mohon maaf bila ada kalimat dari saya atau rekan saya yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.